Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita adalah salah satu dari sekian miliaran manusia yang mencoba mencari hidup di bumi ini. Apakah kita pernah berpikir dan merenung, jikalau kita meninggal, akankah Tuhan dan umat manusia merasakan kehilangan kita? Atau kita hanya abdi Tuhan yang tiada manfaatnya? Manusia terkenal bahkan seorang nabi pun jika dihadapkan kepada keagungan Tuhan, semuanya tiada artinya bagi Tuhan. Terlebih lagi manusia seperti kita, jika dihadapkan kepada keagungan Tuhan. Berjuta-juta umat manusia dari zaman ke zaman yang ingin mendapatkan ridho dari Sang Pencipta. Namun apakah mereka sudah mendapatkannya? Bahagia itu pun timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Allah TDK pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru, mentari itu akan selalu bersinar, bunga itu akan selalu mekar. Tapi ketahuilah, bahwa Dia sering memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan. Maka nikmatilah, hidup adalah ibadah, tunaikanlah, hidup adalah tantangan, hadapilah, hidup adalah anugerah, terimalah. Selain hal-hal itu, semua tergantung padanya, apakah ia mau berubah menjadi versi terbaik dirinya sendiri, atau tetap ada di posisi yang tak pernah berkembang. Itu adalah hal yang harus ia lakukan sendiri. Dirimu tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa ia perlu berubah, karena itu adalah keputusan yang harus dibuat sendiri. Renungkanlah wahai manusia, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur telah berakhir. Namun jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Hal-hal besar itu selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Selama ini, kita bahkan tak menyadari bahwa diri kita sendiri juga sudah berubah karena rasanya sulit untuk melihat diri kita sendiri secara objektif. Bagian terjeleknya adalah, kita merasa bahwa kita telah tumbuh dewasa, berubah menjadi sosok yang lebih baik, ketika faktanya kita malah semakin memburuk. Faktanya, diri kita tidak mungkin untuk mengubah orang lain. Satu-satunya cara adalah kita membantu mereka untuk melakukan perubahan. Perubahan adalah bagian dalam hidup yang memaksa segala hal di dalam kehidupan untuk tetap bersama-sama. Perubahan bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan atau dimusnahkan.
tidak pernah berubah, tetap sepanjang masa, berlaku di mana saja dan kapan saja. Karena adanya kemajemukan daripada kebenaran inilah, maka kebenaran yang sejatinya. Kebenaran tidak akan pernah bisa menjadi hasil akhir tetapi akan selalu menjadi proses. Dirimu tidak bisa merubah orang lain. Bisakah seseorang berubah? Atau kita hanya bertambah tua, terjebak dalam jalan hidup yang kita lalui setiap tahunnya? Jika seseorang dapat berubah, apakah berarti mereka selalu memiliki kesempatan untuk berubah? Bisakah dirimu mengubah seseorang? Jika dirimu pernah berada di dalam hubungan yang tidak sehat, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu jelas pernah menghampirimu. Setiap orang berubah seiring berjalannya waktu. Tegasnya bukan tegas seperti tentara, namun tegasnya tidak lagi memandang siapa-siapa. Semua dianggap kawan jika membantunya dalam hal kebaikan. Semua bisa menjadi lawan jika ada yang memberontak, meski itu saudara kandung atau sahabatnya, ataupun anaknya. Tugas tetaplah tugas, bukan tentang dirimu dan diriku siapa, namun tentang pengabdian dan amanah yang harus diemban. Syahadat itu ialah pengakuan dan kesadaran diri seseorang yang merasa bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan Sang Maha Pencipta yang lemah dan tiada daya upaya. Sehingga dengan kesadarannya seseorang itu mengakui adanya keperkasaan yang merajai alam semesta. Lantas seseorang itu menghambakan dirinya kepada Tuhan semesta alam yang memiliki kesempurnaan yang tiada bandingannya, Maharaja Sang Pengatur semesta alam ini, dengan menjalankan akan perintah dan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang telah menjadi larangannya. Kesadaran seseorang untuk bersahadat itu adalah bentuk dari pembunuhan keakuan atau egoisme, perasaan bangga diri yang berlebihan sehingga menuhankan dirinya sendiri, membutakan pandangan sehingga tidak terlihat dengan benar mana yang sebenarnya dibenarkan dan mana yang sebenarnya dilarangnya, yang menimbulkan kekacauan dan keruwetan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.